Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dapur Sains Fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Hantiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usaha dan energi. Indikator kalian dapat memahami pelajaran ini yaitu yang pertama dapat mengkaitkan hubungan usaha dan energi, kemudian dapat menggunakan konsep usaha energi dan hukum kekekalan energi dalam penyelesaian persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dahului mana yang termasuk kerja atau usaha itu. Yang pertama, dia berusaha mendapatkan juara lomba itu. Kemudian orang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat lain. Mesin traktor memindahkan tanah, semut membawa makanan. Manakah yang termasuk usaha atau kerja? Nah, jawabannya orang, mesin traktor, dan semut melakukan usaha atau kerja. Loh, yang pernyataan pertama bagaimana? Kenapa dikatakan tidak melakukan usaha walaupun dia sebenarnya sudah berusaha? Nah, kita simak ya. Benda dikatakan melakukan usaha atau kerja itu harus memiliki dua komponen, yaitu yang pertama pelaku yang memberikan gaya pada benda. Jadi harus ada gaya. Kemudian ada perpindahan. Ada gaya tapi tidak ada perpindahan, tetap dinamakan tidak berusaha. Contohnya kita mendorong mobil mogok ya. Walaupun kita sudah mendorongnya, memberikan gaya dengan sekuat tenaga, tetapi mobilnya tetap tidak berpindah, maka dikatakan tidak melakukan usaha. Juga seperti pernyataan ini, dia melakukan atau dia berusaha mendapatkan juara. Nah, di sini tidak ada keterangan melakukan gaya apa, kemudian berpindah seperti apa, maka dikatakan dia tidak melakukan usaha. Jadi yang melakukan usaha harus yang ada gaya dan juga ada perpindahan. Nah, gaya dan perpindahan itu nanti juga ada syaratnya, seperti apa yang melakukan usaha. Nanti kita simak selanjutnya. Usaha oleh gaya konstan. Contohnya ini. Sebuah benda ditarik dengan gaya F. Kemudian dia berpindah sejauh S. Nah, gayanya F seperti ini. Mengakibatkan benda itu berpindah sejauh S. Nah, ini harus kita cari komponen yang searah dengan S-nya. Komponen gaya yang searah dengan S, yaitu F cos theta. Yang menghasilkan usaha itu adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Nah, secara fisika ini adalah dinamakan perkalian dot product ya. Jadi hasilnya nanti berupa skalar. Skalar itu maknanya dia tidak memperhitungkan atau hasilnya tidak punya arah. Nah, ini F ini sama dengan ya sebenarnya F dot S. Dot ini menggambarkan bahwa yang punya nilai itu adalah yang komponen searahnya saja. Jadi yang dikatakan melakukan gaya adalah melakukan usaha adalah yang searah dengan S ini saja, yaitu yang komponen sumbu X atau F cos theta. Nah, yang ke atas ini tidak melakukan gaya. Kita lanjutkan, misalkan ada gambar seperti ini, sebuah benda dikenai gaya F membentuk sudut theta terhadap mendatarnya. Nah, ini alasnya ini kasar sehingga ada gaya gesek ke arah kiri atau melawan gerakan. Yang ke atas ada gaya normal, sedangkan yang ke bawah ada gaya berat. Kita tinjau satu-satu manakah yang melakukan usaha. Usaha oleh gaya F, ini kita sebut dengan WF ya, hasilnya adalah Fs cos theta, karena tadi ya kita harus tahu bahwa yang melakukan usaha itu adalah yang searah dengan perpindahan. Nah, ini kalau gayanya ke sana kita uraikan, sini adalah F cos
theta. Nah, perpindahannya kita ketahui ini ke kanan karena ini geretnya ke, kalau diproyeksikan ke arah kanan ya. Perpindahnya S, maka W oleh F ini atau usaha oleh F adalah Fs cos theta. Kemudian usaha oleh gaya gesek atau WF kecil. Ini sama dengan min F, gaya geseknya, kali S. Loh, kenapa min? Karena arahnya ini adalah ke kiri ya, gaya gesek itu melawan arah gerak benda. Loh, katanya tidak punya arah. Maksudnya hasil akhirnya ini, hasil akhir usahanya itu tidak punya arah, tetapi untuk perhitungan yang ini kita tetap memasukkan tanda negatif. Aslinya ini didapatkan dari WF itu didapatkan dari F S cos theta. Karena tadi kita punya ini F dot S ya. Dot itu menunjukkan bahwa ini Fs cos theta. F-nya itu F kecil, kemudian karena ini sudutnya, theta itu sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan. Kalau perpindahannya ke kanan, gayanya ke kiri, maka sudutnya 180 derajat. Oleh karena itu, cos theta-nya nilainya adalah min 1, sehingga di sini sama dengan min Fs. Nah, dituliskan di sini. Nah, ini cos theta. Kalau sudah oleh gaya normal, usaha oleh gaya normal atau N, kita lihat berapa ya. Nah, ternyata W oleh N itu sama dengan 0. Kemudian usaha oleh gaya berat, ini gaya beratnya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke kanan, ternyata juga 0. Nah, mengapa? Nah, jawabannya karena perpindahan dan gaya ini pada gaya normal dan gaya berat ini membentuk, tetanya adalah membentuk 90 derajat atau tegak lurus. Coba kalau kita uraikan, W oleh MG itu gayanya adalah MG atau W berat ya, MG. Kemudian perpindahannya S kali cos theta. Nah, kalau seperti ini, MG-nya ke bawah, S-nya ke kanan, maka theta-nya adalah 90 derajat. Kita tahu bahwa cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga di sini 0. Jadi sekali lagi, yang dikatakan atau disebut dengan melakukan usaha atau kerja itu jika ada gaya yang menyebabkan perpindahannya. Kemudian gaya dan perpindahannya harus searah. Jika belum searah seperti ini, F-nya membentuk sudut theta, maka ambillah yang searah dengan perpindahan. Itu harus diproyeksikan dulu. Dan kalau tegak lurus berarti tidak melakukan usaha. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk usaha totalnya, karena ini yang searah dengan perpindahan itu ada dua komponen, yaitu F cos theta dan gaya gesek atau F, maka usaha totalnya ya tinggal dijumlahkan saja, yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Oke, usaha sebagai luasan atau sebagai luas. Jika ada grafik F, yang ke atas F ya, yang mendatar itu S, grafik gaya terhadap perpindahan seperti ini, maka W untuk mencari usahanya adalah F dot S, maka adalah luas daerah yang dibatasi oleh F dan S ini. Kalau seperti ini berarti ya mencari luasnya ini, modelnya yang diarsir ini. Ini seperti persegi panjang, sehingga W sama dengan F kali delta S. Ini kalau bentuknya beraturan seperti persegi atau persegi panjang. Lah gimana kalau modelnya seperti ini? Nah, kalau seperti ini kita pakai integral. Di integral seperti ini, W usahanya adalah integral
dari X1 menuju X2, yaitu fungsi Fx-nya berapa terhadap dx. Ini untuk kasus yang grafiknya tidak beraturan seperti ini, seperti yang kiri. Jadi intinya pada grafik F terhadap S, maka usahanya adalah luas daerah yang dibatasi oleh F dan S itu. Nah, selanjutnya apakah energi itu? Seseorang yang sedang mengalami kelaparan yang hebat tidak dapat bekerja dengan baik. Seseorang tukang becak biasanya makannya banyak agar memperoleh banyak energi. Sebuah mobil memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi agar dia bisa bergerak. Energi listrik diperlukan agar alat-alat listrik dapat bekerja. Berarti apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kemampuan ya. Kemudian bentuk dari energi itu sendiri ada macam-macam. Ada energi kinetik, ada energi potensial, contohnya gravitasi, pegas, listrik. Kemudian ada energi panas. Energi ditransfer pada benda itu merupakan usaha positif, sedangkan yang ditransfer dari benda itu usaha negatif. Nah, kita kupas satu-satu. Energi kinetik itu energi yang terkandung dalam objek yang bergerak, alias punya kecepatan. Ya, benda bergerak cirinya punya kecepatan. Ini kaitannya dengan kecepatan benda atau V. Contohnya palu digerakkan agar mempunyai energi kinetik, sehingga ketika palu mengenai paku, palu dapat melakukan kerja terhadap paku sehingga paku dapat menancap pada dinding. Nah, yang kedua contoh energi potensial. Ini adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem atau benda karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi benda tersebut. Contohnya untuk menancapkan tiang panjang pada pekerjaan konstruksi bangunan, beban ditarik ke atas kemudian dilepaskan sehingga menumpuk tiang panjang. Dijatuhkan. Ini contohnya. Dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Karena punya ketinggian, maka dia punya energi potensial. Nah, dijatuhkan, akan menumpuk tiang panjang. Sini. Nih, energi potensial itu energi yang dimiliki karena benda memiliki kedudukan atau posisi tertentu dari titik acuan. Nah, bentuk energi lain itu bisa berupa energi listrik, yaitu energi potensial elektromagnetik dan energi kinetik elektron yang mengalir pada penghantar dan peralatan listrik. Kemudian energi kimia, energi potensial elektromagnetik, dan energi kinetik pada atom dan molekul. Energi dalam gas ideal itu merupakan energi kinetik partikel-partikel gas ideal. Kemudian energi nuklir itu energi potensial inti atau kuat dan lemah dalam bentuk energi ikat inti atau massa dari kesetaraan massa dengan energi. Nah, untuk satuan usaha dan energi ini kita tahu tadi bahwa rumusnya F dot S atau delta S juga boleh, itu sama dengan usaha atau energi. W itu dari kata work ya atau kerja. Nah, F ini satuannya Newton dengan dimensi ml per t kuadrat. Kemudian untuk perpindahannya satuannya adalah meter, ini dimensinya adalah L, sehingga untuk satuan W energi atau usaha itu adalah joule dengan dimensi ml kuadrat per t kuadrat. Ini adalah satuan usaha dan energi dalam MKS, yaitu Newton meter atau joule. Kemudian dalam sistem CGS ada Dyne centimeter atau erg yang besarnya sama dengan 10 pangkat min 7 joule, atau lainnya ada BTU, ada kalori, ada foot lb, ada elektron volt. Nah, usaha dan energi kinetik ini ada kaitannya. Jika ada gaya tetap atau F ini, maka untuk massa yang tetap percepatannya juga akan tetap. Nah, karena ada gaya tetap ini, bendanya akan mengalami perubahan kecepatan dari V1 menuju V2. Nah, usaha yang dilakukan maka akan sama dengan perubahan energi kinetik itu sendiri. Jadi, sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal.
Yang mana energi kinetik itu kita sudah tahu bahwa energi kinetik atau EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Yang mana M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Nah, ini tadi diulangi lagi bahwa usaha ini kaitannya dengan energi kinetik, maka sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1, sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Atau bisa dikatakan usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersebut, yang perubahannya bisa dicari dengan menggunakan EK2 dikurangi EK1. Selanjutnya energi potensial gravitasi. Ini contohnya ada sebuah benda dengan berat mg. Ini diangkat ke atas dengan gaya F ya, sehingga nanti dia ada di posisi ini dan mengalami perpindahan yang besarnya sama dengan ketinggian, yaitu H-nya ini. Sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya F adalah kerja tadi gaya kali perpindahan ya. Di sini diketahui bahwa perpindahannya sama dengan H, sehingga WF-nya sama dengan F kali H. Nah, F-nya sendiri ini sama dengan gaya beratnya atau mg, sehingga ini sama dengan mgh. Nah, sedangkan kerja oleh gaya gravitasinya sama dengan min mgh. Nah, energi potensial gravitasi bumi atau EP itu sama dengan mgh. Negatif dari kerja oleh gaya gravitasi bumi menghasilkan perubahan energi potensial gravitasi bumi. Nah, teorema usaha energinya bahwa W itu sama dengan min delta EP. Nah, ini ada kesalahan ya, H2 min H1, bentar. Ini saya edit dulu. Ini ada posisi 1 dan posisi 2. Posisi 1, posisi 2. Maka untuk delta EP-nya sama dengan min MGH2 min MGH1. Saya hapus saja. Tidak bisa dihapus ya. Oke. Oke, tidak apa-apa. Ini MGH1. Atau min mg delta H ya. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa usaha pada gaya gravitasi ini menunjukkan adanya perubahan energi potensial gravitasi. JW-nya min mg delta H. Selanjutnya kita tahu bahwa untuk adanya usaha dan energi itu ada yang terlibat, yaitu gaya. Nah, gaya yang menyebabkan usaha itu dibagi menjadi 2, ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Yang konservatif ini maksudnya adalah gaya yang tidak dipengaruhi lintasan, hanya dipengaruhi posisi awal dan akhir. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet juga pegas. Sedangkan gaya non-konservatif itu contohnya adalah gaya gesek. Kita lihat nanti seperti apa pengaruhnya. Nah, ini kita masuk dulu ke bagaimana mekanisme perubahan bentuk energi. Kerja oleh gaya-gaya dapat merubah bentuk energi. Interaksi dapat merubah bentuk energi, contohnya PLTA. Jadi air sungai di tempat yang tinggi mempunyai energi potensial yang besar karena punya ketinggian ya.
Nah, jika air sungai ini mendapat terjunan, maka gaya gravitasi merubah energi potensial air terjun menjadi energi kinetik. EP menjadi EK. Ketika air terjun ini menumbuk turbin, maka kerja oleh gaya tumbukan merubah energi kinetik air terjun menjadi energi kinetik turbin. Kerja oleh turbin yang membawa kumparan untuk berputar merubah energi kinetik turbin menjadi energi listrik. Nah, ini perubahan energi. Kenapa energi bisa berubah? Ini ada hukum kekekalan energi ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bentuk energi yang berubah. Misalkan energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, atau persamaannya ini energi sigma energi awal sama dengan sigma energi akhir. Ini pada energi mekanik ya. Ini berlaku pada sistem yang terisolasi. Nah, misalkan proses pengereman ada energi yang berubah menjadi panas atau hilang. Ini energi totalnya sebenarnya adalah tetap. Kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini hanya berlaku pada, sekali lagi, pada apa tadi? Pada medan gaya konservatif, yang mana ini tidak dipengaruhi oleh lintasan. Misalkan ini, sebuah benda berpindah dari A ke B melalui lintasan X dan Y. Maka untuk gaya konservatif ini, usaha AB untuk lintasan X dan Y itu adalah sama. Jadi WAB melalui X itu sama dengan WAB yang melalui Y. Jadi tidak terpengaruh oleh lintasan. Mau gini ya, ditentukan posisi awal dan akhir saja ya. Tapi untuk gaya non konservatif atau gaya gesek ini sangat dipengaruhi oleh lintasan. Ini pada gaya non konservatif X dan Y ini nanti hasilnya beda usahanya. Nah, ini hukum kekekalan energi hanya berlaku untuk medan gaya konservatif. Contoh hukum kekekalan energi mekanik ini adalah buah kelapa jatuh ya ke bawah. Buah kelapa semula diam, dia punya ketinggian H. Di sini di posisi pertama, saya beri nama posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi 3 saat jatuh di tanah. Di posisi pertama ini bendanya masih diam sehingga energi kinetiknya sama dengan 0, sedangkan energi potensialnya ini maksimum ya, maksimum, atau sebesar mg kali h. Nah, energi totalnya ini sebesar em. Saya beri nama ini em1, ini ek1, ep1. Nah, ketika dia jatuh, maka dia akan mengalami perubahan energi dari energi potensial menuju energi kinetik, alias energi kinetiknya bertambah, energi potensialnya berkurang. Di sini ada EP2, ada EK2. Yang totalnya ini menghasilkan EM2. Nah, di posisi 3, ketika bendanya menyentuh ke tanah, maka ini energi kinetiknya maksimum. Sesaat saat menyentuh tanah itu energi kinetiknya maksimum. Karena tadi kita tahu kalau dia jatuh maka kecepatannya bertambah. Nah, kecepatan paling besar saat menyentuh tanah. Untuk energi potensialnya di sini karena dia tidak punya ketinggian maka EP-nya 0. Nah, untuk totalnya itu sama dengan EM3. Nah, sesuai hukum kekekalan energi mekaniknya maka EM nilainya konstan, atau EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Nah, ini gambarnya tadi. Contoh yang oleh gaya non konservatif ya.
lintasan 2, ini lintasan 2, ini lintasan 1, maka untuk usaha di lintasan 2 ini harus lebih besar daripada lintasan 1. Beda kalau dengan yang gaya konservatif. Konservatif itu lintasan 1 sama dengan lintasan 2. Contohnya di sini gaya gesek. Nah, gaya geseknya semakin besar lintasannya juga semakin besar usahanya. Contoh gaya konservatif, ini saya ulang-ulang bolak-balik nggak apa-apa ya, biar lebih paham. Contoh penerapannya di sini ada kelak-kelok di jalan gunung ya. Kenapa harus dibikin kelak-kelok, nggak langsung jalannya dibikin deder ke atas gitu. Nah, ini ada maksudnya. Karena W lintasan 1 sama dengan W lintasan 2. Jadi mau lintasan langsung jelek lurus gini atau yang kelak-kelok, usahanya sama. Nah, kalau usahanya sama, W sama dengan F kali S ya. Usahanya sama. Maksudnya apa? Ini kalau jalannya lurus, atau contohnya orang memindahkan ini ke melalui tangga atau dengan langsung. Nah, ini sebenarnya usahanya sama. Kalau yang ini berarti perpindahannya S-nya ini lebih besar. Kalau S-nya lebih besar, nanti F-nya, gayanya yang dibutuhkan lebih kecil. Kalau tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Memindahkan karung beras, nanti ada di tugas ya. Kalian harus mencobanya ya. Kalian rasakan dan kalian analisis menggunakan persamaan ini. W sama dengan F kali S. Nah, selanjutnya ada daya. Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Dari ini kita tahu bahwa rumus daya yaitu P sama dengan W per T. W-nya adalah usaha, T-nya adalah waktu. P ini kata lainnya power ya, atau kekuatan, atau disimbolkan dengan P. Nah, W-nya usaha atau kerja, dalam bahasa Inggris itu work, sehingga simbolnya W. Kalau waktu itu bahasa Inggrisnya time, T. Nah, dari definisi ini sebenarnya kita sudah bisa rumusnya. Satuan SI dari daya itu watt ya. Kalian sering mendengarnya misalkan pada lampu berapa watt. Itu sama dengan 1 joule per sekon atau sama dengan 1 newton meter per sekon. Atau bisa juga Fit LB per S, atau juga horsepower atau disingkat HP, itu sama dengan 746 W. Oke, sebelum lanjut kita ini ya, ada simulasi dulu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat ini ada lintasan seperti ini ya. Kita tampilkan speednya atau kecepatannya. Nah, kita perhatikan di sini frictionnya none, alias tidak ada gesekan. Maka ternyata ini bisa seperti ini ya. Walaupun sampai kapanpun ini kalau tidak ada gesekan tetap seperti ini. Nah, energinya bisa seperti itu. Atau bisa juga kita lihat ke yang sebelahnya. Nah, ini ada grafik energinya. Oke, kita pakai yang ini saja. Frictionnya kita pilih yang tidak ada gesekan. Kita pilih seperti ini. Kemudian ini kita luncurkan dari atas. Kita perhatikan di sebelah sini ada energi kinetik warna hijau, kemudian potensialnya warna biru, kemudian totalnya itu energi mekanik ya. Kita perhatikan anak ini meluncur ke atas bawah, ada perubahan energi kinetik dan potensial. Ketika di atas maka energi potensialnya tinggi, ketika di bawah kecepatannya lebih tinggi daripada yang di atas, maka energi kinetiknya lebih besar. Tapi kalau kita perhatikan totalnya itu tetap sama. Nah, kita lihat.
Kenapa kok energi potensialnya negatif? Ini karena acuannya di sini ya. Kalau kita buat acuannya di sini, maka nanti positif semua. Nah, ini totalnya adalah energi mekanik, yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi intinya ini ada perubahan energi kinetik ke potensial atau sebaliknya. Jadi pada ketinggian maksimum ini, maka energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya yang 0, karena dia berhenti sesaat di sini, nggak punya kecepatan. Nah, ketika meluncur ke bawah akan ada perubahan, energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Tapi ingat, energi mekaniknya totalnya tetap. Nah, bagaimana kasusnya kalau ini kita buat ada gaya gesek atau frictionnya ya? Nah, ada perbedaannya. Maka lama-kelamaan dia akan berhenti. Secara total energinya tetap, hanya saja ada energi luar yang mempengaruhi, ada gaya geseknya. Sehingga di sini lama-kelamaan anak ini berhenti karena ada gaya gesek. Tapi kalau tidak ada gaya gesek, dia akan terus bergerak kembali ke posisi semula. Nah, itu gambaran untuk energi, hukum kekekalan energi. Kembali lagi ke slide. Ini tadi saya masih punya ini. Nah, ini tugas kalian. Misalkan kalian diminta ibu kalian untuk mengangkat karung beras ya. Dia ada di halaman rumah, disuruh ngangkat ke teras rumah seperti ini. Nah, kalian pilih lintasan yang A, yaitu langsung ngangkat dari sini, taruh di sini, atau lewat tangga B ini ya. Nah, kalian pilih yang A apa yang B. Nah, coba kalian jelaskan, kalian lakukan percobaannya ya. Karungnya yang nggak usah yang besar-besar, cukup berapa kilo. Kalian rasakan bedanya mengangkat pakai lintasan A dengan yang B. Kalian rasakan bedanya apa, kemudian kalian analisis secara perhitungan kalau lewat lintasan A dan B ini bagaimana. Nanti hasilnya kalian upload di link yang disediakan. Oke ya, demikian tadi pembelajaran fisika, usaha dan energi ini. Banyak sekali manfaat yang kita ambil. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya, bisa kalian lakukan di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.